Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dalam video ini, saya akan menampilkan podcast implementasi nilai-nilai dasar PNS bersama Ibu Imro'atul Khairiyah SPD. Di sini saya bersama dengan Ibu Imro'atul Khairiyah. Beliau adalah pengajar di SD Negeri Mangunsari 1 Kecamatan Sawangan. Nah, beliau ini selain sebagai pengajar, beliau juga calon kepala sekolah di Kecamatan Sawangan. Untuk lebih jelasnya, simak video kali ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imro'atul Khairiyah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam acara kesempatan bincang-bincang tentang implementasi nilai-nilai dasar PNS yang sering disebut dengan aneka. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin memperkenalkan Ibu Imro'atul Khairiyah dahulu. Beliau ini adalah pengajar di SD Negeri Mangunsari 1 Kecamatan Sawangan. Nah, selain sebagai pengajar, beliau juga sebagai calon kepala sekolah di Kecamatan Sawangan. Nah, sebelumnya terkait dengan aneka ini yang nilai-nilainya itu tertuang dalam yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, koordinasi dan anti-korupsi. Yang pertama itu akuntabilitas, itu adalah terdiri dari indikator kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah cinta tanah air. Nah, yang kedua adalah nasionalisme. Yang indikatornya adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila, rela berkorban, mempunyai rasa bela negara yang baik dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nilai dari aneka itu adalah etika publik. Itu indikatornya adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tugas secara profesional. Kemudian yang keempat itu adalah komitmen mutu. Indikatornya terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, berorientasi kepada mutu, anti korupsi dan jujur. Kemudian itu adalah dari nilai-nilai aneka nggih Ibu Khair. Nah, kemudian terkait dengan implementasi dari aneka itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, yang pertama, menurut pandangan Ibu, bagaimana gambaran umum tentang kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah Ibu saat ini? Ya, untuk tenaga pendidikan, untuk pendidikan tenaga kependidikan di sekolah saya itu sudah terpenuhi dalam artian pendidik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah cukup, meskipun di backup oleh satu guru PPT yang 5 kelas itu sudah PNS dan keseluruhan sudah S1 semua, ditambah juga ada 1 orang tenaga staf TU yang merangkap sebagai operator dan 1 tenaga usahawan yang semuanya sudah S1. Jadi seluruhnya berjumlah 12 orang ditambah dengan 1 penjaga kualifikasi SMA. Jadi 12 orang ini semuanya sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, datang tepat waktu dan juga pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena seperti yang kita ketahui bahwa 1 tahun ini pandemi cukup panjang untuk anak-anak belajar di rumah. Namun pendidik dan tenaga kependidikan sudah melaksanakan tugasnya, yaitu dia datang tepat waktu dan pulang sesuai jadwal. Ya, itu. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, nah, berdasarkan paparan yang sudah saya sampaikan tadi mengenai nilai-nilai aneka, apakah Ibu sudah melaksanakannya? Kemudian mohon jelaskan kebiasaan apa saja yang sudah Ibu laksanakan berdasarkan nilai-nilai aneka tersebut. Secara umum sudah ya, karena
di sekolah saya itu sudah banyak PNS-nya, jadi kan PNS itu terikat dengan aturan negara. Jadi yaitu tadi satu, disiplin sudah pasti diterapkan, kemudian anti korupsi juga sudah diterapkan, yaitu setiap 4 bulan sekali dana bos cair itu pelaporan juga harus akuntabilitas, transparan, tidak boleh dikorupsi, kemudian bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Toleransi juga sudah dilaksanakan, bahwa di sekolah kami juga ada yang beragama berbeda-beda, kami saling menghormati, saling toleransi, saling mendukung untuk apa yang terhadap apa yang diyakini masing-masing. Terima kasih Bu. Kemudian Bu, yang pertanyaan ketiga, nah terkait dengan lulusnya Ibu dari dalam sekolah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Bu, Ibu sudah lulus menjadi calon kepala sekolah. Nah, mohon Ibu berikan gambaran bagaimana strategi Ibu untuk menanamkan nilai-nilai dasar aneka tadi kepada rekan-rekan Ibu ke depannya. Dalam penanaman karakter apapun, baik itu aneka ataupun penanaman karakter kepada siswa, baik untuk guru maupun siswa, itu yang pertama dilakukan adalah keteladanan, ataupun kita sebagai yang di depan harus memberikan contoh. Jadi kita itu kok memberikan pemahaman bahwa sebagai ASN kita harus begini tanpa adanya contoh dari yang di depan itu mustahil untuk bisa dilaksanakan. Jadi kunci utama untuk menerapkan aneka ini adalah yang pertama adalah keteladanan, yaitu kita memberikan contoh, kita harus menerapkan terus menerus. Nanti kan kelamaan orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu tahu bahwa oh ini begini, nggak tahu apa. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apakah setiap pendidik dan tenaga kependidikan ketika mengalami kesulitan itu sering berkonsultasi dengan Ibu? Apakah mereka itu meminta bantuan dari Ibu? Ada biasanya yang kesulitan itu dalam hal pekerjaan, karena selama pandemi ini kan dituntut untuk kita itu bisa mengoperasikan IT terutama. Jadi untuk nyuwun sewu guru-guru yang sudah agak sepuh itu kan kesulitan. Jadi kita sebagai yang masih muda, kalau tahu sesuatu itu tidak boleh menutup diri. Dalam artian jika ada teman yang membutuhkan kita, membutuhkan konsultasi, kita juga harus melayani dengan tangan terbuka, melayani dengan senang hati. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, dalam hal ini dukungan apa yang sudah pernah Ibu berikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kinerja pada lembaga pendidikan di sekolah Ibu? Yang pertama adalah tentu motivasi, memberikan semangat kerja keras dan terus berjuang untuk selalu meningkatkan kinerja. Kita sebagai pendidik harus punya tolok ukur, harus punya indikator keberhasilan, dan indikator keberhasilan itu kita harus tingkatkan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu kita harus evaluasi kemarin apa yang telah kita laksanakan, seberapa capaiannya, dan di tahun depan kita harus membuat target baru, yaitu target yang lebih tinggi dari apa yang kita telah capai. Yaitu dalam artian kita harus meningkatkan yang pertama tadi semangat, kinerja, dan selalu untuk berjuang demi memajukan pendidikan ini. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu, luar biasa sekali. Saya sangat excited dengan Ibu bahwa Ibu itu masih muda, cantik, sudah menjalankan sebagai kepala sekolah, lulus, dan luar biasa semangat kerjanya tinggi. Terima kasih Ibu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Untuk kedepannya semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, sehat semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih ya Bu. Ya, kepada yang sudah diberikan kemudahan pelajaran seperti apa dari negara. Kalau jadi ASN itu yang pertama adalah kita melaksanakan tugas dengan senang hati. Tidak usah mikir yang macam-macam, pokoknya kita laksanakan apa yang kita bisa dan harus meningkatkan
kemampuan untuk Terima kasih Ibu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Indra Faria. Beliau ini sangat berbakat, masih muda, cantik dan berwawasan luas. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.